Kejutan demi kejutan terus terjadi di pengadaan alutsista Indonesia. Belum reda kabar ketertarikan Indonesia dan restu dari Amerika Serikat untuk mengakuisisi 8 unit helikopter canggih Osprey yang dirilis oleh Defense Security and Cooperation Agency (DSGA), Departemen Pertahanan Amerika Serikat, tanggal 6 Juli 2020 lalu. Kini publik dikejutkan dengan berita yang dirilis oleh laman newsabc.net menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Indonesia lewat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menyurati rekannya Menteri Pertahanan Austria, Claudia Tenner, untuk membeli 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon bekas pakai negara tersebut. Dikabarkan bahwa Austria berniat mempensiunkan armada jet tempur Typhoon-nya pada tahun ini dengan alasan bahwa Austria adalah negara netral yang tidak mempunyai musuh. Selain itu, biaya operasional jet yang didatangkan antara tahun 2002-2003 ini mempunyai biaya operasional yang sangat mahal. Ini kabar yang sangat mengejutkan, di mana sebelumnya Indonesia dikabarkan akan mendatangkan 2 skadron F-16 Viper dan 11 unit Su-35 sebagai pengganti F-5 Tiger II yang telah pensiun. Tapi kabar tersebut masih simpang siur. Sejak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, banyak desas-desus atau kabar lain di mana Prabowo tertarik mendatangkan jet tempur buatan Prancis, Dassault Rafale, dan terganjalnya rencana pembelian 11 unit Su-35 karena ancaman Undang-Undang CEETSA dari Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Indonesia meminta izin Amerika Serikat untuk bisa mendatangkan F-35 sebagai pengganti yang sepadan untuk Su-35 yang tidak direstui oleh Paman Sam. Dan kabar terbaru, Prabowo tertarik mendatangkan 15 unit jet tempur Typhoon bekas pakai Austria. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa alasan Prabowo mendatangkan pesawat tempur bekas tersebut karena kebutuhan yang sangat mendesak dengan semakin manasnya tensi ketegangan di Laut Cina Selatan. Seperti apa spesifikasi jet tempur Eurofighter Typhoon ini? Eurofighter Typhoon adalah sebuah pesawat tempur multi peran sayap delta dan sayap kanad bermesin ganda super lincah yang dirancang dan dibuat oleh konsorsium negara-negara Eropa yang dibentuk pada tahun 1983, yaitu Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Spanyol. Pesawat ini dirancang menyerupai pesawat tempur modern Eropa lainnya, seperti Dassault Rafale Prancis dan Saab Gripen Swedia. Karena kombinasi kelincahan, fasilitas stealth, dan sistem yang modern, Typhoon dikategorikan sebagai pesawat tempur hebat di kelasnya. Dapur pacu mengandalkan 2 mesin Eurojet AG200 yang dapat melesatkan pesawat ini hingga mencapai kecepatan Mach 2. Selain itu, Eurofighter juga mampu melakukan terbang di atas kecepatan suara dengan membawa persenjataan dan secara konstan tanpa menggunakan afterburner. Eurofighter dibekali radar Euroradar Captor yang dapat memandu rudal jarak jauh di luar jangkauan visual atau biasa disebut Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, seperti AIM-120 Amram atau MBDA Meteor, serta berbagai senjata untuk menyerang sasaran di darat. Selain itu, Eurofighter juga dilengkapi Infrared Search and Track System untuk membantu misil menjangkau sasaran tanpa menggunakan radar. Kabar ketertarikan Menhan Prabowo terhadap pesawat bekas pakai Austria ini menimbulkan pro kontra. Banyak yang berpendapat kita tidak akan mendapatkan transfer of teknologi yang dijadikan undang-undang persyaratan pengadaan alutsista karena membeli jet tempur bekas pakai. Typhoon Austria adalah generasi pertama yang belum dilengkapi radar Active Electronically Scanned Array atau EISA, dan jika ingin ditingkatkan harus di-upgrade terlebih dahulu dengan biaya yang cukup mahal. Selain itu, banyak pula yang berpendapat bahwa pembelian ini sebagai langkah darurat dari Prabowo untuk memperkuat kekuatan udara Indonesia karena kekosongan kekuatan tempur untuk memperkuat Natuna yang berada di lingkaran konflik LCS, di mana sekarang hanya mengandalkan skadron Hawk 100 dan 200 yang sudah cukup tua. Dengan pengadaan pesawat bekas pakai, tidak perlu menunggu lama untuk memiliki pesawat yang benar-benar siap tempur. Typhoon bekas pakai Austria masih terpelihara dengan baik dan memiliki jam terbang yang sangat rendah karena jarang digunakan sehingga airframe-nya bisa bertahan lebih lama, bahkan mendekati performa pesawat yang berstatus baru keluar dari pabrik. Dikutip dari laman indomiliter.com, Eurofighter lewat Airbus Defence and Space pada tahun 2015 dan 2016 terbilang gencar melakukan pendekatan dan promosi di Indonesia. Selain pernah mendatangkan simulator dan full mock-up, Airbus pernah menawarkan konsep
conformal fuel tank untuk Typhoon Indonesia, sehingga bisa menambah radius terbang jet tempur tersebut. Bahkan pada tanggal 4 Agustus 2015, para duta besar dan perwakilan negara-negara pendiri Eurofighter, yakni Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris, menyerahkan surat dukungan (letter of support) secara resmi kepada Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mira Ciryakudi, yang langsung ditandatangani oleh Menteri Pertahanan keempat negara produsen Eurofighter tersebut. Sebagai bentuk pengukuhan informasi yang telah disampaikan kepada Indonesia sebelumnya, bahwa keempat negara pendiri Eurofighter mendukung penuh persyaratan TOT yang disyaratkan oleh Indonesia. Bagaimana menurut sahabat? Silakan tulis pendapat sahabat tentang berita ketertarikan Prabowo terhadap jet tempur bekas pakai Austria Eurofighter Typhoon ini di kolom komentar video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Sahabat 62.